Kalau di podcast nggak apa-apa sambil makan. Nggak apa-apa. Justru informalitinya yang penting. Atau tunggu Bang Dedek satu pertanyaan. Ya, habis oke. itu Oke, silakan kita kalau mau ini. Bisa, ya, Karena Bapak kan sudah mulai ngambil-ngambil, jadi kita ya. Terima kasih. Saya mau tanya mengenai yang tadi berkaitan dengan yang tadi Pak, industrialisasi dan job. Target Bapak di dalam pertumbuhan ekonomi kan 8% di akhir periode Pak. Ya. Itu tadi Bapak sudah tunjukkan bahwa ICOR kita tuh 6,3 Pak. Itu dua hal sebetulnya. Satu, kita boros Pak, ada banyak leakage, bocor. Tapi yang kedua juga itu produktivitas kita rendah Pak. Jadi kalau di Vietnam itu hanya butuh 3 kapital untuk ngasilin 1, kita tuh butuh modal yang lebih banyak karena produktivitasnya rendah. Jadi kalau kita hitung dari angka ya Pak ya. Kalau kita mau tumbuh sekitar 8% seperti yang Bapak inginkan di akhir 2029, itu kita butuh investment over GDP sekitar 54% Pak. Ya. Sementara tabungan kita itu hanya 35. Jadi ini hanya bisa dilakukan kalau produktivitas quality dari human capitalnya diimprove Pak. Nah persoalan besar yang kita hadapi segera itu adalah AI misalnya. Saya melihat bahwa jenis pekerjaan yang sama itu akan tetap ada Pak. Misalnya nurse, medical doctor, itu akan tetap ada. Tapi skill setnya beda Pak. Karena dia harus bisa operate AI. Nah pertanyaan saya itu adalah, kalau kita memang mau kejar 8% growth, isu human capital ini mesti diadres Pak. Ya, apa yang kira-kira Bapak mau lakukan terhadap ini? Karena tanpa ini Pak, walaupun uangnya datang, kalau kita boros, kita nggak akan bisa mengejar 8% Pak. Persis, exactly because of that. Saya sedang habis-habisan untuk perbaiki pendidikan kita. Pendidikan kita besar-besaran saya sedang lakukan itu. Sebagai contoh, saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah. Tahun lalu kita hanya mampu 17.000 sekolah. Tahun ini 70.000 sekolah. 70.000 Pak ya. Perbaikan fisik ya. Fisik. Dan ini langsung saya kirim ke kepala sekolah. Kepala sekolah dengan komite sekolah dan orang tua murid. Banyak kepala sekolah yang nangis. Pertama kali dalam sejarah dia kelola sendiri. Ini sekolahnya mereka, coba. Ini sekolah Indonesia ini. Ini secara teori, ya, dengan desentralisasi, itu tugasnya bupati itu. Ya betul. Ini secara fisik saya besar-besaran ini. Ya. Dan ini tahun ini 70.000. Tahun yang lalu 17.000. Tahun depan saya ingin naik 90.000. 5 tahun saya ingin selesaikan 300.000 sekolah. Tapi sekarang pesantren yang nanya. Pesantren. Tapi pesantren kan di bawah Kementerian Agama. Anyway, saya juga lakukan sekarang digitalisasi pendidikan. SD, SMP, SMA. Mungkin sampai ke perguruan tinggi. Kita sekarang sudah taruh interactive flat panel, ya, Indonesia Cerdas, di semua sekolah di Indonesia. 288.831 kalau nggak salah. Ya. 288.000. Ada beberapa yang nggak sampai. Dan ada kurang lebih 70 yang rusak di Aceh. Tapi hampir semua sampai. Yang paling terpencil, yang 3T, terluar, terpencil, tertinggal, sekarang sudah dapat ini semua. Tahun lalu. Ini anak-anak desa terpencil, sekarang meningkat minatnya belajar. Belajar matematik, belajar, mereka suka sekarang. Ya. Kemudian tahun ini 2026 dari satu interaktif panel satu sekolah saya tambahkan
menjadi tiga, tambah tiga. Jadi nanti 4 ruang kelas tahun 2026 akan punya interactive flat panel ini. Saya berharap 27 tambah 2 lagi, dari semua ruang kelas di Indonesia, SD, SMP, SMA, semua akan punya interactive flat panel ini. Artinya apa? Di tiap interaktif ini ada software yang kita isi, saya lupa itu berapa gigabyte, pokoknya hampir semua silabus pelajaran ada di situ. Jadi habis satu kelas pelajaran, kalau guru-guru ingin ulangi, ada. Dan nanti ini dari Jakarta kita punya studio, nanti guru-guru yang terbaik akan ngajar di sekolah yang nggak ada guru matematik, yang nggak ada guru bahasa Inggris, ya dia dapat pelajaran Hybrid. dan interaktif. Kita bisa monitor di kelas itu. So ini lompatan-lompatan dalam rangka human capital. Ya, jadi selain itu kita mau menatar semua guru-guru kita. Jadi gini ya, saya ceritakan ya, MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Ya. Katakanlah untuk gampang hitungnya 30.000 dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta. 1,5 juta. 8 kerja ya. 1,5 juta ya. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5 sampai 10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, yang jual, ya kan? Tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Ya. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja. Itu hanya dari MBG. Nah, saya mau cerita lagi. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih nantinya kalau jalan semua itu ada sekitar 80.000 koperasi. 80.000 koperasi itu kalau tidak salah sekitar 18 kali 80.000 berapa? 18 kali 80.000. 1 juta. 40.000. 1 juta. Berapa? 1,4 juta. 1,4 juta. It's another tambahan, ya kan? Desa Merah Putih, Desa Nelayan Merah Putih. Desa Nelayan Merah Putih itu rencana kita akan bangun 1.100 tahun 2026 ini. Sekarang operasional mungkin sudah 90. Target kita 1.100. Satu desa Merah Putih itu akan mengelola 600 sampai 2.000 kepala keluarga. Ya kan? Ini bukan menciptakan lapangan kerja baru, tapi meningkatkan taraf hidupnya. Yang tadinya dia tidak punya es, kita bikin pabrik es. Yang tadinya dia susah dapat solar, kita di desa ini kita buka SPBU khusus nelayan. Yang tadinya kapal dia hanya bisa melaut 24 jam, kita bisa bikin dia mungkin naik 3 kali lah. Kita bikin pilot project di Biak, penghasilannya nelayan-nelayan itu naik rata-rata 60% sampai 80%. Ini juga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Saya akan urut satu persatu. That's why I'm confident. Kita belum bicara hilirisasi. Ya, yang tahun ini that is the real value add. Tapi kita akan bangun rumah murah. Target kita 1 juta rumah. 1 juta rumah, ya kan?
Ah, ini lapangan kerja ya. Ini semua ini. Jadi rumah yang kita mau bangun, satu rumah itu 1 juta rumah itu diperkirakan satu rumah membutuhkan kurang lebih 5 orang kerja. Tukang batu, tukang kayu, tukang listrik, etc. etc. Tapi perumahan ini kalau tidak salah menciptakan kurang lebih, kalau tidak angkanya berapa ya? 72 turunan perusahaan. Karena linkage, Hah? linkage. Linkage-nya. Jadi dengan bikin satu rumah kita butuh kabel, kita butuh pipa, kita butuh aluminium. Ya. Kalau kita 1 juta rumah aja tuh udah 5 juta orang kerja. I'm confident, when this goes, it will be higher than 8%. Ya, growth-nya. Saya tanya satu, Ya. Pak. Ini 1,6 juta itu adalah total sampai selesai kan, Pak? Artinya dari Pekerja ketika baru. dapurnya semua Enggak, beres. dia kerja di situ. Ya, dia 50 kerja di situ orang. kan. Nah, artinya sepanjang sampai 2029 Bapak bicara begitu. Iya. Yang diomongin sama Mas Faisal. Iya. Kalau saya interpretasi, Iya. dia bicara mengenai additional tiap tahun, Pak. Iya. Jadi 1%, kalau yang di sini angkanya adalah sampai seluruh program selesai. Total. Jadi lapangan pekerjaan yang tercipta tuh 4 juta untuk makan Iya. bergizi Iya. sampai dengan selesai gitu Iya, ya, Pak iya, ya. iya. Ah, kalau Iya. yang dibilang Mas Faisal itu adalah additional per tahun, Pak. Iya. Tapi kan kalau kita umpamanya ya, kalau tadi kita katakan ya, pakai logik aja, pakai mathematics. Kalau kita sudah menghasilkan ini, katakanlah tadi 1 juta rumah, 5 orang bekerja. 5 juta orang kerja. Ya. Dan kita rencananya 1 juta ya menuju ke mungkin 10 tahun yang akan datang. Karena kekurangan kita kalau nggak salah cukup besar. Ya, backlognya. 12 juta rumah yang kita kurang. Backlognya. So this is going to boost the economy. This is really going to be a big booster for the economy. Ya, dan akhirnya kan kita bisa rata-rata, ambil rata-rata. Ya, Cina juga tidak growth 13% Langsung. selama 20 tahun. Ya, maybe kalau kita average nanti di 10 tahun, I think very easy we can get 8%. I'm very confident. Saya sangat confident. Nanti, ya kan? Everything is based on evidence. Jadi, saya hanya minta waktu dari rakyat, dari masyarakat, kasih saya waktu lah. Saya buktikan sampai 2029. Ya kan? Saya sangat ini selama ini nggak ada yang sentuh desa nelayan. Selama 80 tahun Indonesia merdeka tidak ada yang sentuh desa nelayan. Puluhan ribu kapal asing yang ambil ikan di air kita. Puluhan ribu. I want to turn this around. Tahun depan ini saya akan bangun 1582 kapal ikan. Dari 150, 200, 300, 500 sampai 2000 gross ton. Ini akan saya teruskan. Rencana kita ya mungkin 5-6 tahun ke depan ya 1.500 tiap tahun. Oh, additional itu, Pak. 1.000. Additional. Yang kosong sekarang. Ya. Karena saya tidak mau laut kita diduduki oleh kapal-kapal asing. Nggak benar itu. Ini juga akan menciptakan lapangan kerja di kurang lebih 30 galangan kapal kita. Kita punya kalau nggak salah 60 galangan kapal ya. Coba dicek berapa galangan kapal kita punya. Kalau nggak salah 60. Ya. Ini satu kapal kurang lebih 20 sampai 30 kru. Ya. Dan kru ini kan bisa shift. Ya. Pak, ini tuh dalam sampai 5 tahun ke depan, Ya, dalam sampai selesai. sampai Ya, selesai Bapak. Iya. Bukan additional kayak. Tapi yang 1.500 ini additional kan, Pak?
Ini additional, Ini nggak ada additional soalnya. yang ini. Tambahan. Iya. Nggak, karena itu kan jangka panjang dalam situasi Iya. sekarang seperti yang Makanya Bapak kita- bilang, tekanan ekonomi, tekanan fiskal, situasi geopolitik, harga minyak dan sebagainya. Pada akhirnya kan soal pilihan, Pak. Ketika ruang fiskal terbatas, tidak semua bisa dipertahankan sekaligus, Bapak Presiden. Apa prioritas utama Bapak ketika harus memilih? Jadi begini, saya ini kok berpendapat ya, uang kita ada di mana-mana. Tapi saya nggak ngerti, apa elit kita ngerti atau paham atau tidak. Saya sudah ceritakan, di awal pemerintahan saya bisa menghemat 300 triliun. Di akhir tahun pertama, another 200 triliun, 500 triliun. Mbak Nana, tadi ICOR itu, pokoknya itu menurut saya di situ, menggambarkan bahwa kita punya uang itu hangus, bocor. Ya kan, 30% dari 1.000 dari anggaran kita, APBN kita 3.700 triliun. Oke, mungkin benar dari 30% katakanlah 10% produktivitas. Kalau 30%, kalau 20% saja, ya kalau 10% saja, itu adalah 300 triliun. Dari situ aja. Nah, saya kasih lihat lagi ya. Jadi sebetulnya uangnya itu ada, Mbak. Dalam konteks hari-hari ini ketika kita khawatir pada Hari-hari defisit APBN. ini, Hari-hari ini, Pak. hari-hari ini. Ketika kemungkinan subsidi BBM bisa sampai 200 triliun begitu, Pak, karena harga minyak dan sebagainya, tekanan fiskal. Ya kan masa kita duduk diam? Kita kan lakukan segala upaya. Iya. Dan apakah dalam Kita mau turunkan konsumsi, kita mau tingkatkan biodiesel kita yang 100 gigawatt dan sebagainya. Ya itu kita kan jangka panjang, Pak. Kalau kita bicara jangka dalam- panjang ya 2 tahun itu. Kita tekanan masih subsidinya kan sekarang, kalau misalnya kita bicara perang yang kata Iran sampai 6 bulan, berarti kan dalam waktu jangka pendek, Pak. Apakah akan ada shifting prioritas Bapak di program-program prioritas ini yang memang secara fakta anggarannya besar sekali? Atau Ya. mana yang tidak akan Bapak sentuh? Mana yang tetap harus jalan apapun ya kita konsekuensinya? lihatlah, saya punya menteri, saya punya tim cukup bagus ya. Kita juga sudah ambil langkah-langkah, Mbak. Ya. Bukan kita tunggu krisis kan. Kita antisipasi kan. Ini ada Menseknek saya nggak ya? Hitungan kamu yang kita sudah tambah efisien berapa T? Sekarang sementara ini menghadapi ke depan ini. Sudah dapat 80 T. di luar yang sudah direalokasi untuk program prioritas. Di luar yang kita sudah realokasi. Kurang lebih 70 miliar dolar. Berapa? Totalnya kurang lebih 70 miliar dolar yang sudah total dialokasi. 70 ini 70 miliar dolar. 70 atau 70 T? Yang sudah Bapak realokasi kurang lebih hampir mendekati 800 triliun. Oh, 800 triliun. Realokasi dari Itu Bapak perintahkan untuk efisiensi kembali kurang lebih kami sudah mendapatkan sekitar 81. 81 T. Jadi sekitar 900-an. Iya. Jadi we are working very hard. Kita di ART itu ada klausul bahwa